semuanya, perkenalkan nama saya Retno Amelia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Sarawangun, program studi Tadris Matematika dengan NIM 22406011. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika dengan judul Jejak Angka dari Zaman Batu hingga Zaman Modern. Bayangkan jika kita hidup ribuan tahun yang lalu, belum mengenal buku, belum mengenal pena, belum mengenal papan tulis, atau bahkan belum mengenal angka seperti sekarang ini. Gimana ya kira-kira? Gimana kalau kita bahas soal itu? Di zaman batu manusia hidup berpindah-pindah. Mereka berburu untuk bertahan hidup. Mereka belum mengenal yang namanya angka 1, 2, dan 3. Namun anehnya, mereka sudah mulai menghitung. Mereka juga tahu loh, kapan hewan buruan berkurang, kapan persediaan makanan cukup, bahkan tahu kapan musim akan berganti. Kira-kira gimana ya? Tetapi, coretan di tulang dan batu menjadi jejak awal kesadaran manusia mulai mengenal angka. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai menetap dan bercocok tanam. Mereka mulai berkebun, bertani, tetapi dari sinilah masalah baru muncul. Karena hasil panen harus dihitung, makanan harus dibagi secara adil, waktu panen harus diperkirakan. Nah, dari sinilah manusia mulai mengenal yang namanya angka. Maka dari itu, angka lahir bukan dari ruang kelas, tetapi dari kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya kita melangkah ke peradaban Mesir dan Babilonia. Di Mesir, matematika digunakan untuk membangun piramida yang megah dan mengukur tanah di tepi sungai Nil. Sedangkan di Babilonia, manusia mulai menciptakan sistem bilangan berbasis 60, sehingga warisannya bisa kita pakai sampai saat ini pada jam dan menit. Disitulah matematika bukan lagi sekedar hitungan, tetapi sudah menjadi sistem pengetahuan. Kemudian cerita berlanjut ke Yunani kuno. Para filsuf seperti Pythagoras dan Euclid memandang matematika secara berbeda. Bagi mereka, matematika bukan hanya sekedar soal berapa hasilnya, tetapi mengapa hasilnya sedemikian. Mereka juga memperkenalkan pembuktian, mengajarkan matematika harus dipahami secara logika dan akal. Nah, sejak saat itu, matematika mulai menjadi ilmu berpikir. Waktu terus berjalan, obor pengetahuan mulai berpindah ke dunia Islam. Di tangan ilmuwan seperti Al-Khawarizmi lahirlah aljabar. Matematika disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan nyata, seperti perdagangan, pembagian warisan, dan perhitungan waktu ibadah. Di sini, matematika tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan seiring nilai spiritual dan kemanusiaan. Memasuki era Renaissance hingga modern, matematika berkembang sangat pesat sekali. Newton dan Leibniz memperkenalkan kalkulus yang memungkinkan manusia memahami gerak, perubahan, dan alam semesta. Matematika menjadi bahasa sains, teknologi, dan industri. Dunia berasa lebih cepat dari sebelumnya. Dan kini kita hidup di era modern. Angka ada di mana-mana, seperti di ponsel, di laptop, di internet, di kecerdasan buatan atau AI, bahkan dalam keputusan hidup sehari-hari. Namun seringkali kita lupa bahwa angka-angka tersebut memiliki sejarah yang sangat panjang tentang perjuangan manusia memahami dunia. Dengan kita belajar matematika hari ini, berarti kita sedang melanjutkan perjalanan panjang umat manusia dari coretan ke algoritma modern hingga sampai saat ini
Dari yang awalnya belum mengenal angka, sekarang sudah ada angka di mana-mana. Matematika itu sendiri merupakan jejak kecerdasan, kreativitas, dan pencarian makna. Itulah tadi jejak angka dari zaman batu hingga zaman modern, yang bukan hanya sekedar cerita tentang angka, melainkan kisah manusia itu sendiri. Itulah tadi video singkat saya tentang sejarah matematika. Terima kasih dan sampai jumpa.